Kekuatan timnas Indonesia U23 bikin ngeri. Malaysia U23 diminta siapkan mental di Piala AFF U23 2025. Timnas Malaysia U23 diminta siapkan mental untuk berlaga di Piala AFF U23 ke 2025. Pasalnya, kekuatan para rival begitu tangguh, termasuk timnas Indonesia U23. Peringatan ini diberikan mantan pelatih Perak FC, Yusri Chilah. Dia menilai timnas Indonesia U23 akan menjadi rival terkuat Malaysia U23 di Piala AFF U23 ke 2025. Pertama, Piala AFF U23 2025 segera bergulir di Indonesia. Piala AFF U23 2025 akan bergulir di Indonesia pada 15-29 Juli tahun 2025. Malaysia U23 tergabung dalam grup A bersama timnas Indonesia U23, Filipina U23, dan Brunei Darussalam U23. Yusri pun mengakui bahwa Indonesia selalu menjadi pesaing terkuat Malaysia, termasuk di Piala AFF U23 ke 2025. Apalagi kedua negara tergabung dalam satu grup. Yusri pun memprediksi pertandingan Malaysia U23 kontra timnas Indonesia U23 akan menjadi penentu juara grup A. Apalagi dalam turnamen kali ini, kita berada dalam grup yang sama. Saya melihat laga terakhir akan menjadi penentu juara dan runner-up grup, terangnya. Kedua, timnas Indonesia U23 tak mudah dikalahkan. Timnas Indonesia U23 jelas bukan lawan yang mudah untuk dikalahkan. Apalagi, tim polesan Gerald Van den Burg itu bakal bermain di kandang sendiri. Praktis, Garuda Muda bakal didukung oleh ribuan supporter. Oleh karena itu, Yusri meminta seluruh pemain Malaysia U23 memiliki mental yang kuat. Karena menurutnya, itu menjadi faktor penting untuk bisa meredam perlawanan timnas Indonesia U23. Mental para pemain harus kuat. Bagaimana mereka menerima tekanan sebelum, selama, dan setelah pertandingan. Itu sangat penting, tutur pelatih berusia 49 itu. Malaysia U23 akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Filipina U23 pada 15 Juli tahun 2025. Kemudian, aksi mereka dilanjut melawan Brunei Darussalam U23 pada 18 Juli tahun 2025. Perjuangan Malaysia U23 bakal ditutup dengan menantang timnas Indonesia U23 pada 21 Juli tahun 2025. Seluruh pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Ketiga, jalani laga uji coba. Sekadar diketahui, Malaysia U23 cukup serius menatap Piala AFF U23 ke 2025. Tim besutan Nafuzi Zen itu menjalani 3 laga uji coba melawan klub Liga Super Malaysia, yakni PD Ram FC, Melaka FC, dan Negeri Sembilan FC. Dari 3 laga uji coba itu, Malaysia U23 meraih hasil positif. Mereka meraih 2 kemenangan melawan PD Ram FC 1-0 dan Melaka FC 4-1, dan menelan kekalahan dari Negeri Sembilan FC dengan skor tipis 0-1. Timnas U23 Indonesia bukan hanya bermain di rumah sendiri. Mereka datang dengan dukungan ribuan supporter fanatik, tekad meraih supremasi ASEAN, dan skuad bertalenta yang bikin Malaysia harus menyiapkan mental baja. Piala AFF U23 2025 bakal jadi panggung rivalitas panas yang tak sekadar soal skor tapi juga adu mental dan gengsi dua negara serumpun. Piala AFF U23 2025 akan digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15-29 Juli tahun 2025. Indonesia sebagai tuan rumah otomatis punya keuntungan besar. Dukungan puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Di grup A, Malaysia tergabung bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Secara di atas kertas, Filipina dan Brunei sering diposisikan sebagai underdog. Artinya, duel pamungkas Indonesia vs Malaysia pada 21 Juli tahun 2025 hampir pasti jadi penentu siapa yang lolos ke semifinal sebagai juara grup. Mantan pelatih Perak FC, Yusri Chilah, jadi sosok yang melempar peringatan. Menurutnya,
Malaysia tak boleh meremehkan kekuatan timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Garuda Muda punya modal lengkap, bertanding di kandang sendiri. Dukungan mental supporter yang luar biasa. Tekanan atmosfer stadion yang bisa melemahkan mental lawan. Mental para pemain Malaysia harus benar-benar kuat. Bagaimana mereka menerima tekanan sebelum, selama, dan setelah pertandingan? Itu sangat penting, tegas Yusri. Bagi Yusri, rivalitas Indonesia-Malaysia selalu punya dimensi emosional. Bahkan jika di atas kertas kualitas seimbang, faktor mental bisa menentukan hasil akhir. Di tangan pelatih Jarod van den Berg, timnas Indonesia U23 memang tidak menjalani uji coba eksternal. Namun, mereka rutin menggelar internal game 11 vs ke 11. Ini strategi yang kerap digunakan pelatih Belanda untuk menjaga kondisi fisik dan meminimalkan risiko cedera. Van den Berg menekankan intensitas dan penempatan posisi. Pola mainnya mengandalkan penguasaan bola, pressing tinggi, dan serangan balik cepat. Kombinasi ini pas dengan tipikal pemain muda Indonesia yang punya kecepatan dan stamina. Skuad Harimau Malaysia U23 memang tak kalah serius. Di bawah asuhan Nafusi Zain, mereka menjalani 3 laga uji coba. Menang 1-0 lawan PD Aram FC. Menang 4-1 lawan Melaka United. Kalah tipis 0-1 dari Negeri 9 FC. Di atas kertas, uji coba ini membangun kepercayaan diri Malaysia. Namun, bermain di stadion penuh tekanan dan menghadapi Garuda Muda yang didorong supporter fanatik jelas bukan hal mudah. Nafusi Zain sendiri terkenal dengan filosofi menyerang Nafusi Ball. Umpan pendek cepat, pergerakan tanpa bola aktif, dan pressing agresif. Menariknya, gaya main ini justru rentan diterkam lawan jika pressing gagal. Atmosfer SUJB Kabisa Jeti senjata psikologis paling ampuh. Ribuan suara supporter Garuda bisa membuat pemain lawan gugup. Indonesia juga punya keuntungan fisik terbiasa dengan kondisi cuaca, rumput, dan tekanan media. Di atas lapangan, kecepatan winger dan striker Indonesia bisa jadi mimpi buruk Malaysia. Jika Malaysia keluar menyerang dengan Nafusi Ball, ruang di sisi lapangan bakal terbuka. Van den Berg diyakini menyiapkan plan B. Serangan balik memanfaatkan ruang kosong di belakang fullback Malaysia. Duel penutup grup Indonesia vs Malaysia pada 21 Juli tahun 2025 hampir pasti jadi laga hidup mati. Siapa kalah? Siap-siap angkat koper lebih cepat. Siapa menang? Tiket semifinal di tangan. Bagi Malaysia, mental baja adalah harga mati. Sebab sekali lengah, Garuda Muda bisa menghukum lewat momentum supporter dan gol cepat. Di atas kertas, kedua tim sama-sama punya potensi kuat. Malaysia percaya pada filosofi modern Nafusi Ball. Indonesia punya keunggulan sebagai tuan rumah plus pengalaman bertanding di bawah tekanan besar. Tapi, faktor mental sering jadi pembeda utama duel Indonesia vs Malaysia. Seperti kata Yusri Cilah, mentalitas pemain Harimau Malaya bakal diuji habis-habisan. Garuda Muda, di sisi lain, wajib menghindari overconfidence. Nah, Sobat Cek Fakta, kalian di tim mana? Tim Garuda Muda atau Harimau Malaya? Siapa pemain yang bakal jadi penentu kemenangan? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung timnas Indonesia U23 Merah Putih sampai mati. Klik like, share, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update panas Piala AFF U23 2025 hanya di Cek Fakta.